Jadi orang kaya. Menarik memang. Itu keinginan saya. Kenapa semua laki-laki di dunia ini pasti pengen jadi orang kaya? Saya juga sama loh. Nggak ini ya. Nggak, apa namanya, nggak munafik gitu. Tapi saya tadi berdebat, ya guys, dengan salah satu yang mengatakan dia tokoh agama gitu ya. Oke, saya bilang oknum tokoh agama aja lah. Males yang ngadepinnya. Jadi begini guys ya. Karena saya tuh kan kata dia bilang ini, kamu saya lihat jarang ke masjid. Terus kedua, kamu jarang lihat perkumpulan dengan sowan dengan rekan-rekan yang ada di sini kata. Saya bilang, "Pak, saya bekerja. Terus kalau saya ke masjid paling juga saya paling di perjalanan. Apakah saya harus sebut Pak saya ke masjid? Enggak kan? Itu kan privasi masing-masing kita. Pertama itu. Kedua, kenapa saya nggak ngumpul sama teman-teman saya di sini? Saya bilang, saya bekerja Pak. Dalam artian gitu. Saya bukan bukan berarti gak bisa nyisihin waktu karena ada salah satu yang menurut saya ini butuh loh. Dia bilang gini, kamu kerja terus, ngapain katanya. Terus kamu cari duit mau ngapain? Nanti juga mati. Saya diem. Nih, yang lebih penting dari ini adalah kamu terus mengejar akhirat dan sebagainya. Pokoknya gitulah. Saya gak mau panjang lebar ya. Saya kasih kopi. Bapak ngopi dulu. Dia bilang, ngopi lah kan. Kau ngopi dulu aja lah gitu kan. Dia ngopi. Tidak pas saya kasih kopi kita ngerokok gitu. Udah, bukan saya sombong ya. Udah saya bayarin aja. Iya. Ngopi gitu kan. Rokok enak. Kopinya apa Pak? Hitam. Kalau kamu apa sih? Emang udah biasa gudai sih. Habis itu udah ngopi enak gitu kan. Udah makan gorengan sebagainya. Udah apa ya saya yang bayarin. Saya langsung balikin gini, Pak. Saya mencela omongan Bapak tadi. Kenapa? Bapak bilang kita harus mengejar namanya akhirat. Memang, Pak. Karena akhirat itu kan bekal kita, apa? Akhirat itu kan harus kita kejar untuk kita bisa mendapatkan sesuatu bekal yang ada di dunia ini kan. Iya. Saya tanya lebih sama Bapak. Bapak pernah ke surga apa enggak? Dia jawabnya, ya belum lah. Saya tanya balik lagi. Pak, menurut saya, pemahaman saya dan Bapak itu beda. Otak visioner kita itu beda dengan Bapak. Saya memakai logika, Bapak nggak, oke, gak jadi masalah. Saya bilang, Pak, yang saya tahu hari ini adalah Islam itu membolehkan kita kaya. Ya kan? Islam itu boleh kita jadi orang kaya. Ibadah itu nggak cukup sholat kan, Pak. Sholat itu kan harus apa nama udah benar kan? Sholat itu kan tiang agama. Agama apa sebuah kewajiban kan, rajin. Nah, ada yang lebih penting dari itu, Pak. Sholat udah dilakuin, kerja dilakuin. Ada juga ibadah dengan hartanya, Pak. Nah, saya begini, Pak. Oke, kita lakuin ibadah 5 waktu, saya bilang. Di dalam 5 waktu tersebut, apakah ibadah kita diterima atau tidak, gitu. Misalkan diterima. Nah, untuk menopang kesempurnaan, makanya saya melakukan ibadah yang namanya pekerjaan. Berarti kan menafkahi, Pak, untuk nanti di masa depan, antara menafkahi anak istri lah, atau menafkahi keluarga dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kita bekerja, saya ingin menjadi orang kaya, biar bisa membantu beberapa banyak orang. Islam itu boleh kaya kan, Pak? Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa umroh. Kita nggak bisa ke haji. Haji butuh biaya, umroh butuh biaya. Pikir Bapak pakai logika, saya bilang gitu. Ayatnya ada, Pak. Kalau misalkan Bapak mengatakan, kejarlah akhirat. Pertanyaan saya, Bapak pernah masuk surga apa belum? Saya bilang gitu ya. Kenapa saya ngomong kayak gitu, Pak? Nih, makanya kenapa Pak? Sekarang gini, kalau kita nggak kaya, Pak, Bapak lihat masjid sekarang dibangun. Kita sumbangan kan, ngenceleng di jalan. Ngapain, Pak? Saya bilang gitu kan. Harusnya, ini kita itu umat agama yang paling banyak di Indonesia, nomor satu di tengah mayoritas kita. Masih ada praktek oknum buat apa bikin masjid kok ngenceng di jalan yang ngasih orang kafir. Masa kita malu, saya bilang gituin. Oh itu sih beda lagi. Harusnya begini Pak. Kita berlomba-lomba mencari kekayaan dalam artian terserah itu terserah dari individunya. Kalau saya kaya, saya jujur, kalau saya jadi orang kaya, saya ingin banyak memberi itu kan, memberi harta saya. Karena dari 2,5% itu adalah ada hak orang lain. Nah, kalau misalkan saya dari ibadah, misalkan full time saya lakukan ibadah, tapi saya juga ingin menyempurnakan ibadah saya, berarti saya pengen naik haji dong, Pak. Saya bilang, saya pengen umroh dong, Pak. Kalau sudah kaya, saya bisa lingkungan di sini pun misalkan saya bisa naikin, saya bisa membantunya itu bukan dengan makanan materialistis, saya bilang bisa membantu dengan ibadahnya. Ibu naik umroh, biaya dari saya minta doa di sana, titip dan sebagainya. Apa nggak enak, Pak? Diem, dia bilang. Masa sekarang kita lihat kotak amal isinya 1.000 2.000. Bayangin.
kalau kita kaya semua. Enggak tuh 100.000 paling nyampe di sana. Jawabannya diem kan. Nah, channel itu intinya saya bilang gini, Pak, kalau mempelajari agama itu yang lebih baik adalah ketika seorang penceramah itu harus lebih mengerti dengan keadaan. Nah, terus Bapak melihat saya tidak mengerti kenapa saya harus misalkan jarang ada di kampung sendirilah, ada jarang ada di rumah dan sebagainya. Kayak karena saya butuh ini, Pak. Money, Pak, saya bilang. Kenapa? Karena saya capek dihina sama keluarga sendiri, capek dihina sama saudara sendiri, capek dihina sama orang lain, sama orang terdekat, dan sebagainya. Bagaimana otak saya menjadi orang kaya walaupun sekarang hasilnya masih receh, tapi saya percaya dan yakin saya akan jadi orang kaya. Dan nanti orang yang pertama yang akan saya datangi Bapak dulu. Ketika saya sukses, saya nggak bakalan bilang mudah-mudahan, tapi saya yakin kalau mudah-mudahan takut doanya nggak dijabah. Gitu, Pak. Jawabannya diem itu kan, diem, diem, diem. Nah, makanya Pak, kalau saya bilang, kalau orang sedang bekerja, Bapak ceramahin, nggak akan masuk, Pak. Yang dia pikirkan satu, Pak, anak istrinya di rumah, keluarganya, makan besok apa enggak. Jadi jangan 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 seakan-akan Bapak seperti itu. Terus saya balikin lagi, kenapa Bapak kalau ceramah suka bangga sodako? Bayangin kalau Bapak bilang sodako sama jariah kepada kepada apa siapanya? Kepada si ibu-ibu pengajian itu misalkan atau anak-anak pengajian itu, Bapak menerangkan tentang sodako sama jariah, sedangkan perut mereka lapar, nggak tega Bapak. Wah, dia dengan alibi mengatakan kitab kuning dan sebagainya, saya nggak dengar, udah orang itu udah kegap. Makanya kalau misalkan idealis itu boleh, logika itu boleh pakai gitu. Cuman dalam agama itu kan nggak ada yang salah, benar semuanya. Tapi berarti tergantung praktikum orang tersebut gitu. Ya di kita itu kebanyakan ya kalau ada orang yang mengustad-ustadkan atau menjadi guru, yang menjadi oknum itu kan. Kadang-kadang suka melebihi tinggi daripada kepada orang tuanya, suntangan. Ini kan kayak Pak Ustad. Huh, sebelum sebelum ngasih ke orang tersebut tuh ngasih dulu keluarga dulu lah. Baru Ustadz terakhir, sisanya baru meriau. Itu yang yang bagus itu gitu. Ini kan ada salah satu kan ibu-ibu nih yang fanatisme dalam apa namanya fanatisme dalam pengajian gitu kan, masih dari sini ke sini nggak tahu masalah ajadah atau Shopee gitu kan, terus cincinnya gitu kan, wah dia Pak Ustadz ini karena ya biarlah gitu kan, kasih duit udah gede, oh ibu makasih, pas pengajian anaknya kan, wah disayang-sayang, tapi ketika yang mungkin di bawah, siapa ngaji kita belul, karena gitu kan, nah itu namanya otaknya di mana gitu kan. Dan menurut saya susah itu gak salah sama saya Pak, nggak ngerasa salah, cuman saya nggak ngerasa nggak enaknya dia bilang kenapa kerja gini aja terus gitu. Ya saya kalau balikin kenapa Bapak ceramah-ceramah terus, tapi kebanyakan ibu-ibu masih aja bergosip gitu loh. Kalau saya balikin nanti gimana coba? Pasti bakal rame lah. Cuman ya udahlah. Saya juga mungkin udah merasa saya udah tua apa sudah merasa sudah dewasa gitu kan dari segi umur juga. Ya udahlah saya malah aja diem-diem gitu. Karena mungkin kayak juga karena posisi capek dia ngomongnya ngelantur gitu ya. Orang balik kerja kan capek nih, apalagi ujar kepanasan gitu kan, mau nyantai dulu, mau sebat dulu ngomong kayak gitu. Dia nggak ngerti gitu kan. Setiap orang tuh ada masa-masanya, setiap orang itu ada masalah-masalahnya, sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhannya. Nah, dia tuh kayak gitu ya. Apa enggak emosi gitu kan. Cuman untungnya kita nggak main fisik. Cuman saya emosinya langsung pikir ke otak, langsung keluarin statement saya gitu. Jadi kalian jangan takutlah dengan para yang mengatasnamakan dirinya oknum ulama yang mengatakan jangan kejar dunia, kejarlah akhirat. Kan sebelum ke akhirat juga kejar dulu dunianya yang di sini sesuai syariat kan begitu Pak Ustadz. Terima kasih.